Halo teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Hari ini tanggal 19 Juli 2024, teman-teman. Ini jam 5 pagi ya, teman-teman, saya buat video ini. Jadi, saya akan menceritakan apa saja yang terjadi tadi malam. Pertandingan antara Australia ketemu Laos, Vietnam ketemu Myanmar ya. Saya sudah menghitung-hitung ya, teman-teman. Ternyata Vietnam kali ini U19-nya nggak membahayakan banget, teman-teman. Ya, beda dengan generasi Park Hang-seo ya. Ini generasi yang menurut saya kembali ke asal ya, kembali ke asal. Jadi beda dengan Indonesia yang hari ini sedang rising ya, sedang naik gitu. Vietnam kalau lihat pertandingan perdana ketemu Myanmar, teman-teman, ini beda sekali dengan generasi-generasi keemasan dia. Lihat pola permainannya, lihat cara-caranya ya, ini beda banget, teman-teman. Jadi menurut saya ancaman hari ini adalah Australia. Australia very very excellent ya permainannya. Dia mengalahkan Laos saja 6-0. Sedangkan Vietnam ketemu dengan Myanmar 1-1 itu pun sulit sekali, teman-teman. Pertama Vietnam kalah duluan. Ya, setelah itu dia melakukan tendangan jarak jauh, dan itu yang bisa mengimbangi Myanmar 1-1. Dari semua pola permainan Vietnam kali ini tidak seperti waktu zamannya Park Hang-seo ya, teman-teman. Sekarang hampir rata antara Laos, eh, Filipina, Myanmar, Vietnam, ya hampir rata. Yang agak naik, yang agak bertahan bagusnya itu Thailand. Nah, sekarang yang menjadi jagoan adalah Australia. Nah, sedangkan Indonesia sekarang rising ya, pemainan materinya bagus-bagus. Nah, sekarang musuhnya tinggal Australia, Indonesia nih, teman-teman, sepertinya ya. Kalau sejauh ini, karena Thailand belum main, Thailand main hari ini. Dipertandingkan dua 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 pasang ini ya, antara Australia ketemu Laos. Australia sangat mendominasi sekali, teman-teman, dari fisiknya ya. Dari fisiknya, dari pola pola permainannya, terus skill individunya ya, misi permainannya, itu kelihatan sekali Australia itu teratur. Nah, terus sedangkan Vietnam sama Myanmar ini belum teratur tuh, pola permainannya, visi misi bermainnya. Jadi dia masih on the spot ya, yang terjadi di lapangan. Jadi aturannya tuh nggak kelihatan di situ. Ini yang kalau menurut saya grafik Vietnam itu turun dibanding dengan saat-saat pelatihnya Pak Heng-seo. Kalau pelatih Pak Heng-seo kan sangat fantastik gitu ya, permainannya, terus kecepatannya, terus aturan-aturan mainnya ya. Sama seperti Indonesia. Indonesia kali ini sedang naik ya. Nah, ini seperti dulu waktu Vietnam sedang naik-naiknya. Nah, Indonesia naik ini agak beda ya dengan Vietnam, teman. Indonesia sekarang mainnya benar-benar adaptif banget ya dengan perkembangan dunia. Kita lihat tim Indonesia senior ya, itu adaptif dengan apa yang terjadi di dunia kali ini, teman-teman. Ya, selain diisi pemain-pemain muda yang progresif, pemain U20, U19 juga ini, walaupun naturalisasi belum lengkap ya, baru ada Yen Raven di situ. Itu sudah kelihatan ya, pemain lokal juga bagus-bagus, fisiknya bagus-bagus, permainannya bagus-bagus, cuma dia memang karakter pelatih Indra Safri, dia nyerangnya kepakai sayap, terus cutback ya, seperti itu. Memang itu efektif ya, memang dilatihnya seperti itu, teman-teman. Cepat ya, pemain sayapan Indonesia itu cepat pemain sayapnya. Donitri itu yang cepat banget, teman-teman. Wah, keren ya Donitri. Terus ada lagi sayap kanannya tuh, lupa saya namanya ya, dia juga cepat sekali. Nah, terus individunya nih yang menarik Indonesia, teman-teman. Ini fight individunya bagus Indonesia kali ini ya. Sama seperti U16 juga, U16 bagus-bagus, teman-teman. Modal, ini modal buat Indonesia ke depan.
Nah, terus kalau begitu ancaman di 12 negara di AFF ini kira-kira siapa? Ancaman tetap Australia kalau lihat pertandingannya sudah berlangsung. Australia bermainnya rapih, ya, rapih. Ya, fisiknya juga terjaga bagus, skillnya juga bagus, pola permainannya bagus, teratur, terarah gitu ya. Tetap Australia. Jadi ini polanya kalau analisa saya ya teman-teman ya. Ini polanya mirip U16 ya. Ini bisa jangan-jangan juaranya nanti Australia kalau Indonesia tidak bisa menerobos mengalahkan Australia. Ini sepertinya juaranya akan Australia. Kalau lihat materi 2 hari pertandingan ini ya, ini Australia sangat dominasi, terus Indonesia ya dominasi juga. Nah nanti tinggal Australia sama Indonesia nih akan seperti apa nih pride-nya. Ya, ya Indonesia nanti akan didukung oleh pemain ke-12 ya, supporter. Saya berharap Indonesia tuh bisa mengalahkan Australia ini di U19 walaupun berat ya, Australia itu berat teman-teman. Kalau lihat pemain, tapi dengan semangat main di kandang, saya ingin Indonesia mengalahkan Australia supaya anak-anak U16 itu merasa terbalaskan. Ya ini pasti udah dipantau oleh Erick Thohir juga. Ayo kalahkan Australia, makanya saya nulis selalu ayo kalahkan Australia supaya mental timnas Indonesia U19, U16 itu naik. Ya, misalnya U23 udah bisa ngalahin Australia kan, yang selama ini sulit sekali ngalahin Australia, ngalahin Korea Selatan, selama ini sulit sekali teman-teman. Dan itu udah dilakukan oleh U23. Sekarang tinggal U19 nih, karena kemarin U16 itu kalah karena main 10 orang. Itu imbang sebenarnya, karena main 10 orang, jadi tekan sekali ke Indonesia. Nah, sekarang U19 ini usahakan bisa mengalahkan Australia dengan trik-trik yang benar-benar rigid ya, kalau enggak berat, karena Australia mainnya bagus. Ya, terbukti ngalahin Laos kan bagus tuh, ngalahin Laos aja 6-0, ya kan? Nah, ini yang harus kita waspadai. Pemainnya juga lebih besar dari Indonesia sedikit ya, Australia ini teman-teman. U19-nya Indonesia itu tinggi-tinggi juga, tapi Australia lebih tinggi lagi, lebih besar-besar fisiknya. Itu aja teman-teman berita di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi leader di Asia Tenggara. Indonesia sebenarnya nggak ada Australia sekarang udah jadi leader di Asia Tenggara ya. Tapi karena ada Australia masuk, nah Indonesia persaingan ketatnya sekarang dengan Australia. Oke, kita update lagi nanti. Sampai jumpa.